paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita kumpul di sini barokah. Amin. Kumpul semuanya kita memberikan doa dan restu, mudah-mudahan kedua mempelai dan keluarganya Allah berikan kesehatan, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bima syiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Udah sakit baik. Pembukaannya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustadz beneran, ha. Kuat sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Sampai pagi kuat? Paeh aing. Embung aing ceramah nepi ka paeh embung. Teu kuat. Ada penceramah yang sampai 2 jam di sini ada. Oh, 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang ceramah di sini sampai meninggal dunia? Mohon ikhlas guru-guru saya, kiai-kiai saya, mohon ikhlas. Ini yang ceramah bukan ustadz beneran. Iya rada saparo, rada PA ya mah ya. Nyuhunkeun ikhlas nawe ya, namanya gimana ya kiai. Ya nyari duit saya mah. Oke, baca heula kedengnya. Saya kalau baca tulisan harus pakai kacamata. Tapi kalau lihat duit cepean enggak. Itu salah satu kelemahan saya. Yang terhormat sahibul hajat, saudara saya Al-Mukarram Bapak Saumin beserta Ibu Darti, mohon ikhlas Ibu. Makasih udah undang saya. Kalau bisa acara seperti ini dibikin seminggu 3 kali. Menang banyak aing. Wabil khusus Al-Mukarram besan kita Bapak Ustadz Kardi beserta Ibu Aminah, mohon ikhlas Ibu. Juga adik kita yang udah kelar neken, nanti malam tinggal neken. Kang Asep Suhaipi beserta Desliana Latif, mudah-mudahan Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru kita yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Jasmari, Al-Mukarram Bapak Ustadz Oyo Sunaria, mohon ikhlas guru. Al-Mukarram Bapak Ustadz Jaini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad dari Kampung Kadu Condong, juga Al-Mukarram Ustadz Otong Mahdi
Ketua Majelis Talim Al-Mubtabin Mubtabiin ya ina dua mubtabin komaan jadi mubtabiin. Mohon ikhlas guru-guru saya, mohon maaf yang saya tidak sebut satu-satu. Guru saya mohon ikhlas. Kenapa saya tidak sebutin satu-satu? Karena memang tidak ditulisin. Jadi mohon ikhlas, dan seluruh jamaah tamu undangan mudah-mudahan kita hadir di sini memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Mohon maaf yang ceramah karena jauh bari duduk nggak apa-apa ya. Sisulan meren ya kita. Apakah yang disebut pernikahan itu? Nikah itu adalah ngeunah. Apakah yang disebut nikah itu? Nikah itu adalah ngeunah. Sakitu bae. Ese amat neangan biteng. Nikah itu adalah enak. Duduk di pelaminan enak, waktu bikin undangan juga enak, waktu akad ijab kabul juga enak, disaksikan kedua orang tua, saksi, benar? Terus selesai juga enak, duduk di pelaminan enak, sasalaman juga enak, benar? Masuk kamar ngeunah, pareman lampu geng, ngeunah. Keluar di kamar sanajan nyeri ge, nyerina ge nyeri ngeunah, berarti nikah itu adalah ngeunah. Pusing-pusing amat ku kana kudu ngeunahnya. Geus neangan ngeunahna bae. Sudah selesai tadi melakukan akad nikahnya, sudah duduk pelaminan, sudah makin malam, sebetulnya ukurannya udah bukan urusan kita, urusan kedua mempelai. Jadi kalau saya sampai ceramah sampai jam 1 sampai jam 2 berarti saya nyeksa kedua mempelai. Ukuran ngeunah terganggu karena datangnya penceramah nu rada teu ngeunah. Hayang ngeunah di halangan bae teu ngeunah pan nya. Heuh, segera bae asup pengantin mah. Terus nanti teh nya. Oh kehalangan judulnya. Oh kehalangan. Ting kehalangan ge ngeunah meureun. Mohon ikhlas Kiai. Ini kalau saya babnya, kalau ceramah itu babnya bab kita bae. Bener teu bener nu penting mah ngaji maka kiai ka pondok, ka pesantren, ke majelis tah, ka akrim mah kitu bae. Engke balik ka imah. Asup ke kamar. Salakina keur muka baju. Pamajikanana kita. Eta kabeh eta jelema rada pea meureun. Bae. Jadi kenapa disebut ngeunah? Karena ibadah banyak, tapi di antara ibadah yang paling ngeunah adalah nikah. Benar teh? Benar. Kenapa kita nikah? Karena bapak kita nikah. Sebab kalau bapak kita enggak nikah, enggak punya anak. Makanya kita nikah supaya kita juga punya. Bagaimana orang yang tidak nikah punya anak? Atuh eta mah ngaranna anak ge anakan. Ku ngeunah-ngeunah teu karasa teh meureun nya. We ditangkal cau ge hayu bae. Dan dikatakan sah itu nikah. Sah nikah itu yang pertama disebut nikah itu, atau bisa jadi nikah itu sah yang pertama adalah sama-sama orang. Jelema. Yang disebut sah nikahnya kalau sama-sama orang. Mohon maaf ini saya enggak begitu fasih berbahasa Sunda, mohon maaf.
Yang alus-alus saya nggak bisa karena kebetulan ibu saya Arab. Jadi saya nggak begitu fasih berbahasa Sunda karena ibu saya Arab. TKW, mak aing TKW. Bagian ngumbah beas. Percaya teh. Saya bilang ibu saya Arab nggak percaya. Ngelihat hidung ya. Piraku cenah, mana Arab anaknya irungna kitu najis aing cenah. Ya nggak semua orang Arab mancung lah, di tempat saya ada orang Arab hidungnya pesek ada. Begitu mana ngajuru katinggang lemari eta nguk. Jadi yang disebut nikah itu sah pertama sama-sama orang. Artinya apa? Suami mengorangkan istrinya, istri mengorangkan suaminya, anggap orang. Sebab enggak sedikit di Jakarta begitu suaminya marah teriak ke istrinya bukan bahasa orang. Siap monyet. Ada yang begitu, tapi memang dasar laki-laki sekalipun dia pintar masih ada bodohnya. Begitu sore berantem dia katain monyet, begitu malam dia butuh itu monyet dipakai juga. Tuh pamajikanana marah. Tadi cenah aing monyet-monyet. Kuarinya manggil ayang-ayang. Kata suami ya bagaimana lagi sudah malam memang cuma ada semonyet-monyetnya. Monyet-monyet lagi. Artinya apa? Suami mengorangkan istrinya, istri mengorangkan suaminya. Berapa banyak keluar kata-kata binatang pada saat suami tidak mengorangkan istri, istri tidak mengorangkan suaminya. Coba kolot baheula orang kesel tianya. La ilaha illallah. Orang la ilaha illallah hayang masak teu boga beas la ilaha illallah hayang nyeuseut teu boga sabun la ilaha illallah hayang kondangan teu boga duit la ilaha illallah bapak enggak balik-balik makin mantep la ilaha illallah bapak sia ka mana goblok nyawa teu boga duit enggak balik-balik. Makanya orang tua kita dulu susah senang disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul kita dah. Kenapa? Masalah. Aku dalamannya pakai legging. Saya kasih tebak-tebakan. Depan kendor, belakang kendor apa? Punten. Depan kendor, belakang kendor apa coba? Salah. Nenek-nenek pakai legging. Susah senang sandarannya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh cakepnya tuh. Makanya kalau mau belajar akhlaknya rumah tangga neng Kang Asep, kalau mau belajar akhlaknya rumah tangga coba kita lihat akhlaknya orang-orang tua kita. Cakep, kerja keras, kaya nggak jaminan. Jarang kita lihat orang tua kita dulu suksesnya itu setelah nikah. Anaknya banyak. Kenapa? Licin, biasa kalau licin gitu. Biasa kalau malam pertama itu enggak gampang gitu. Agak-agak gimana gitu. Itu. Disebut rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat itu adalah dunia dan seluruh isinya ada di situ. La ilaha illallah Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Dan rata-rata kalau suami marah, teteh bilang la ilaha illallah. Enggak jadi marah suami itu. Cabok kuaing la ilaha illallah. Paehan kuaing la ilaha illallah. Enggak jadi. Boleh diketawain tapi pikirin masih ada benernya. Ya. Makanya orang-orang tua kita tempat curhat yang sebenarnya Allah.
Kalau kita kejar suami pagi, sore, siang, malam capek. Bener? Capek, bos. Makanya neng, suami jangan digalakin. Kalau suami dimarahin itu aduh Masya Allah, baru 2-3 hari aja gak pulang, udah dia rebut sama cabai-cabean. Makanya kalau punya suami jangan dimarahin, baikin aja. Kalau punya suami hitam gak usah pakai doa malam gitu, ya Allah putihkanlah suami saya, gak usah. Biarin dia hitam, yang penting keras. Keras keinginannya, usaha. Biarin hitam, yang penting ditepak nggak ngebul. Kalau suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Umbah nu bersih, rinsoan. La ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Dunia dan seluruh isinya, rumah tangga kita, anak keturunan kita ada dalam tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Disebut sakinah mawaddah warahmah kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang lain enggak disebut sakinah. Kalau agama lain ngartikan sakinah beda. Sakinah eta artinya sakali teken ge ngeunah. Nah, mawadah kalau udah mau enggak udah. Warohmah diem bae. Warawirina di imah. Mana yang kira-kira tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kulluhum. Ada naon apa? Ada apa komandan? Hah? Oh, anak nangis. Mohon maaf. Anak nangis. Enggak ada ibunya. Lantas dari mana dia? Ya, mohon maaf ibu yang barangkali punya anak kelupaan, nyeplos sendiri langsung lari, mungkin dalemannya terlalu renggang, jadi akhirnya anaknya nangis. Udah ketemu. Oke sayang ya, hati-hati. Sebab kalau disebut anak pasti ada ibunya. Ya, komandan. Kalau nggak ada ibunya saya bingung. Siap. Oke, turnuhun komandan. Jaga. Jangan sampai ada anak berikutnya keluar lagi nggak ada ibunya. Takutnya dia repot. Anak siapa ini? Begini. Ternyata anak saya. Yuk bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kulluhum la Muhammad. Kelar. Selesai di situ. Jadi besok kalau suami galak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih maju juga, balik teteh yang maju. La ilaha illallah. Buktiin. Enggak bakal berani suami nabok. Ya. La ilaha illallah. Nyabuk itu tah. Teteh nyebut la ilaha illallah, tapi dia bedog. Ya. Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Mana lihat akhlaknya orang-orang tua kita, curhatnya ke Allah, pagi sore siang malam curhatnya ke Allah. Makanya kalau pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin ke majlis, rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Tuh. Firman Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Kang Asep nih ngerti, istrinya ngerti, bapak ibunya ngerti, besannya juga ngerti. Makanya bikin acara pengajian, nggak diundang dangdutan. Benar? Kalau dangdutan nggak duduk begini. Penceramahnya juga nggak gini, pakai stocking gitu. Ya, goyangnya juga gini tuh. Aku tidak minta oleh-oleh. Boleh orang Islam juga goyang boleh. Kata
bapak saya orang Islam boleh goyang? Boleh, asal goyang yang ngajak ibadah. Ayak gitu, ayak. Tadi harapan masjid ya tah, kolot orang goyang. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Goyang boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Makanya orang tua kita, maaf, rajin curhatnya ke Allah. Orang tua dulu goyang. Kita juga jadi orang mungkin kalau nggak digoyang nggak bagus. Benar? Mak goyang nggak? Goyang. Tangkal jauh nutrikan goyangnya. Tuh. Goyang. Mana goyang yang ngajak ibadah tadi tuh? Boleh. Nyanyi boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Sebab zaman sekarang kita bilang nyanyi nggak boleh, pagi sore siang malam anak-anak kita nonton TV, nonton nyanyian, bener. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Beda, lainnya teh, bener. Tuh, kalau orang baheula ngais budak kayak kita, dari goyang teh. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat. Dua anak nepi ka genteng itu tuh. Sampai mak kalewat. Goyang enggak? Goyang kan? Ibadah bukan ibadah. Cakep enggak itu? Coba anak-anak sekarang jarang. Ya kan digoyanginnya begitu, enggak emak kita mau wujud kidam bako muhalafat lil hawadisi. Emak jauh teh. Yang serang di pohon. Emak turun ke. Boleh. Makanya orang-orang tua kita awet rumah tangganya karena landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu teh. Yang masak teboga biasa lah. Budak ka mana bae lah ilaha illallah. Eta begadang bae budak lah ilaha. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Itu yang disebut orang sama-sama orang, akrab jadinya, benar. Kalau yang satu binatang, yang satu orang susah. Itu di tempat saya nggak sah nikahnya. Lakinya orang, istrinya bukan. Suaminya udah pakai jas mau akad nikah, istrinya masih di atas pohon. Nggak turun-turun kecuali dilemparin pisang. Sah nggak nikahnya? Nggak sah. Makanya Neng Desliana ya, panggilnya apa? Anis. Kalau suaminya galak, jangan digalakin, baikin aja, ya. Sebab rata-rata suami galak kalahnya sama istrinya. Logika semua laki-laki keluar dari rahim presiden, insinyur, profesor, doktor sekalipun orang pintar keluarnya dari rahim Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. KDRT namanya ribut, lapor polisi di polsek, hampir setiap hari laporan KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana caranya supaya nggak ribut? Semua laki-laki keluar dari rahim Kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Insya Allah nggak bakal marah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang ngajarin kita bisa melihat, ya, bisa ngerti, bisa tahu. Allah yang ngajarin kita. Makanya kalau punya suami galak, rada koret, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, pulang dari sini suami marah, dahar yo, dahar mere duit ente mere 20.000 mesti bulan.
Dar naon tah suku meja terletakan aing cenah pugu budak geus berapa bulan makan sayur bening sampai saking sayur beningnya itu sayur ditaruhin ikan lele hidup mikir Pak berarti itu dibumbuan. Marah nggak kira-kira suami? Marah. Begitu marah angkat kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Insya Allah nggak bakal marah. Ya, mohon maaf Kiai, mohon ikhlas Kiai. Saya bukan ceramah. Ya, neangan duit. Kumaha bae kira-kira geus dibayar mapan era tuh. Ngaji mah ke kiai bae, ke kiai ngaji mah ke akrimah atuh bae. Terus terlanjur bayar teh apaan bingung. Titah balik resep aing mah. Ya. Jadi kalau umpamanya Kang Asep nih meniru gaya artis capek. Berapa banyak artis nikah di Mekah, nikah di luar negeri 2-3 bulan cerai. Bener? Coba orang tua kita nikahnya sederhana awet sampai sekarang. Enggak cerai-cerai. Sampai suaminya hitam awalnya sampai sekarang tutung. Tetep baik cintaku padamu ayang. Aku tidak melihat hitammu. Hitam tidak berarti bagiku. Tapi ternyata kamu luar biasa daripada orang biasa di luar. Ya kan? Makanya kalau saya ngasih tahu deh teh, nyari suami jangan ganteng-ganteng. Nyari istri juga jangan cakep-cakep. Beresiko zaman sekarang tuh. Orang ganteng tuh makan hati. Orang cantik juga bikin kesel. Yang biasa-biasa aja lah kayak saya gitu kan. Kenapa masalah? Emang saya maling motor gitu? Biasa dong. Biasa-biasa aja. Yang sederhana gitu saking hitamnya udah jangan didandan-dandanin nanti jadi ganteng, bingung, saingan banyak. Biarin suami hitam aja sekalian. Bawa ke tengah sawah, geledek aja nggak berani nyamber. Apalagi cewek, geledek aja nggak nyamber, awet. Hujan gede, puder, suaminya terus baik, kecruk maju. Geledek aja nggak demen. Apalagi cewek, coba kalau punya suami ganteng, resikonya banyak dah, ngeri. Apalagi kerja di Jakarta, wah udah dah ngeri. Hajar sama cabai-cabean. Nyari yang aman-aman aja. Mana yang ganteng-ganteng hatinya dong. Gampang kok disebut suami soleh, suami yang bagaimana? Yang tidak pernah bikin istrinya marah, yang tidak pernah bikin istrinya cemberut. Suami yang soleh yang selalu bikin istrinya senang girang. 2-3 hari nggak ngomong, nggak ditanya udah makan apa, masak apa, enggak. Mama, ayo kita ke Alfamart. Alfamart kayak yang lagunya Ayu Ting Ting, kesana kemari membawa Alfamart itu. Berarti PA-nya. Istrinya diem 2-3 hari nggak ditanya, kamu kenapa? Enggak, suami yang soleh paham. Ayo mama, kita ke toko emas. Benar? Senang pasti. Ini enggak istri diem aja malah. Kenapa sih kamu? Besok nanya lagi, kenapa sih kamu? Susah lah, bener kan? Dan maaf Neng, rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah kita itu suami. Teteh, rata-rata yang meninggal duluan itu suami kita. Makanya teteh nggak sadar, pelan-pelan lagi mau bunuhin suami. Suami nggak kerja minta duit, marah nggak? Suami nggak megang duit dimintain duit, marah nggak? Benar? Makanya rata-rata di dalam rumah yang meninggal duluan suami. Ya. Istri itu terlalu pinter.
Dikasih duit belum dihitung udah bilang kurang nih. Benar? Begitu dikasih duit itu cabai, terasi, bawang, kekencengnya, kemarin bayar listrik, budak sekolah. Gitu. Diberes 1 juta nggak dihitung, kurang nih. Saking pinternya, bener? Nggak ada laki-laki menang lawan perempuan. Makanya Teteh kalau mau ngajak ribut sama suami jangan di ruang depan, ajak ke dapur. Biar dia lihat piring terbang dan berikut kekenceng. Kalau suami yang baik itu nggak nanya, ayo sayang, kita ke toko emas, mau berapa gram? Istri yang diem 3 bulan ditawarin 20 gram pasti senyum. Ya teh. Istri diem aja pengen punya kamar mandi yang ada keramiknya, suami nggak nanya, beli berapa meter pulang, mama, kita besok mandi bareng. Kenapa? Keramiknya anyar. Tapi mesin airnya mati pak. Tenang, saciduk 2an. Basuh baik itu. Selebihna geus ku taneuh bae tayamum ngaran. Caina kurang. Suami yang baik dia paham, Teteh. Ya, makanya rata-rata yang meninggal di dalam rumah duluan itu suami. Usahakan Teteh jangan galak-galak sama suami, bener. Ih, nggak percaya Teteh mah kalau dibilangin mikir. Minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Minta duit jangan sama suami. Suami nggak punya duit dimintain duit, marah nggak? Suami berbulan-bulan nggak kerja dimintain duit, marah nggak? Marah. Makanya minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di celina suami. Nah, yang masak teu boga beas, mintana di dia. Ya Allah, rek masak teu boga beas. Belum dikasih juga kerasin. Ya Allah, rek belanja yeuh. Teu ngarti bapak mah. Kerasin lagi belum dikasih. Ya Allah, ngerti dong. Insya Allah kabul. Yang bikin suami rata-rata kesel karena keinginan istri. Istri terlalu banyak keinginan, bahaya buat suami. Sebab yang penting rumah tidak bocor, makan bisa kenyang. Udah selesai. Yang wajib-wajib aja. Rumah wajib, makan wajib, motor sunnah, mobil sunnah, emas sunnah, ya kan? Yang wajib makan. Sebab istri biar cantik nggak dikasih makan, paeh. Nggak mungkin gitu, udah 3 hari nggak dibeliin beras, nggak dikasih duit. Pasti Sebab punya istri cantik